Dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh datang di dalam ibadah, dan kiranya setiap kali ibadah kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga ini bukan sekadar rutinitas mingguan yang kosong, tetapi kita boleh mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Saudara, tema yang diberikan kepada kita pagi hari ini adalah komunitas kecil yang menjangkau jiwa. Saudara, gereja Tuhan hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana kita juga boleh hadir dan membawa orang boleh mengenal siapa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai dulu dengan mengucapkan ini ya, Selamat Paskah ya. Kenapa? Karena biasanya kalau bicara Paskah itu cuma pas hari Paskahnya ya. Tapi Natal agak beda, sampai Januari ketemu masih Selamat Natal begitu ya. Padahal kalau kita ingat dalam sejarah, gereja baru merayakan Natal itu kira-kira tahun 313. Perayaan apa yang dirayakan gereja sejak awal? Paskah. Mengapa kita ibadah hari Minggu? Yang kita peringati adalah Paskah. Yang kita peringati Yesus yang bangkit. Nah, jadi saya harap kita terbiasa juga ya mengucapkan Selamat Paskah. Paling tidak sepanjang bulan April ini ya. Nanti kalau Mei masuk udah rasanya waduh udah lewat Paskahnya saudara ya. Saya ingin mengajak kita berpikir sebentar apa yang muncul dalam pikiran saudara kalau dengar kata komunitas, persekutuan, gereja. Mungkin ada orang-orang yang senang dengan istilah ini. Ada juga yang mungkin pernah kecewa. Beberapa orang yang saya perhatikan juga malas datang ke gereja. Kenapa? Orang gereja pada munafik. Saya bilang ya udah ikutan nambah satu orang munafik juga kan. Saudara ya. Karena kita biasanya begitu gampang menilai. Dan tidak semua orang senang dengan persekutuan dan komunitas. Ada juga yang mungkin pernah mengalami kekecewaan. Tapi komunitas ini dari siapa sih? Apa sih tujuannya? Saudara, sama seperti bayi yang baru lahir pasti punya keluarga, betul? Ada bayi yang lahir gak punya keluarga, yang begitu lahir bayinya langsung bisa beli susu sendiri, ada? Kalau ada itu ya yang jual susu yang lari gitu ya. Kok ada bayi bisa langsung berbicara dan beli susu saudara. Maka setiap kita yang sudah lahir baru, kita dilahirkan di dalam keluarga Allah saudara. Siapa yang punya rancangan supaya saudara dan saya berkomunitas? Ini rancangan Allah sendiri. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Bayangkan sebelumnya Allah menciptakan Kejadian 1 baik, sungguh amat baik. Tiba-tiba muncul kata tidak baik. Siapa yang berkata tidak baik? Tuhan sendiri. Maka Tuhan adalah pencipta yang merancang saudara dan saya hidup di dalam komunitas. Tuhan menghendaki manusia saling mengasihi. Saya mengutip kalimat pendeta John Stott mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air,
Maka umat manusia juga dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ingat baik-baik, saudara dan saya di dalam komunitas karena pencipta kita punya rancangan, kita hidup di dalam komunitas. Saudara, kita tidak hidup sendiri. Kita ada di dalam gereja juga, kita adalah persekutuan dari orang-orang percaya. Seorang teolog bernama Eugene Peterson mengatakan kalimat ini. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas. Kita tinggal di dalam komunitas. Kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi saya harap kita boleh punya dasar Alkitabiah. Mengapa kita berkomunitas? Dan nanti kita akan lihat seperti apa komunitas yang Allah rindukan. Di dalam perjanjian baru kita melihat gereja mula-mula. Inilah yang akan saya ajak saudara baca pagi ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Mari saudara, kalau sudah menemukan atau bisa lihat di depan, kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya akan baca ayat 41, mohon Bapak Ibu sekalian baca ayat 42, kita bergantian sampai 47. Ini adalah teladan dari jemaat mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan ini ayat kunci kita pagi ini. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Komunitas kecil yang menjangkau jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ini kalau kita lihat urutannya apa yang terjadi sebelumnya. Kita melihat bagaimana menolong kita melihat kehidupan jemaat mula-mula sebagai murid Kristus yang bertumbuh bersama. Jadi setelah perkataan Petrus, khotbah Petrus di Kisah Rasul 2, Alkitab mencatat mereka menerima perkataan Petrus dan hari itu ada 3.000 orang. Wah, ini saudara luar biasa ya. Gereja mula-mula 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Nah, akibat peristiwa itu, nah inilah yang kita perhatikan sekarang. Apa yang terjadi? Ada kata kunci yang menarik adalah kata bertekun, saudara. Ya, dalam bahasa Inggris dipakai istilah devoted. Kalau lihat ayat 42 dalam bahasa Inggris dikatakan they devoted themselves. Mereka tekun dalam terjemahan Indonesia. Tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dan saya mengutip perkataan yang disampaikan oleh pendeta John Stott di dalam tafsirannya terhadap bagian ini. Dia mengatakan inilah ciri dari gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi waktu kita perhatikan gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu kayak apa sih?
Bukan sekadar berbahasa roh, melakukan banyak mujizat-mujizat saja. Tapi saudara perhatikan ini ciri, kenapa? Karena Kisah Rasul 2 baru saja Pentakosta. Dan ciri seperti apa yang dimiliki oleh gereja ini? Ada 4 ciri yang minimal bisa kita perhatikan saudara. Yang pertama, ini adalah gereja yang belajar. Ini adalah gereja yang belajar. It was a learning church. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat 42. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau saudara perhatikan, ini gambarannya, kalau pengajaran saya menggambarkan dengan arah panah dari Tuhan kepada kita. Nah ini gereja yang belajar ya. Belajar apa yang Tuhan nyatakan. Tentu belajar firman-Nya. Belajar mengerti kehendaknya. Tetapi mereka bukan hanya belajar saudara. Perhatikan yang kedua, mereka juga gereja yang menyembah. It was a worshiping church. Gereja yang menyembah seperti apa? Saudara perhatikan apa yang mereka lakukan. Di ayat 42 juga dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara ingat memecahkan roti itu adalah perjamuan kudus. Mereka melakukan perjamuan kudus. Siapa yang diingat dalam perjamuan kudus? Kristus yang mati dan bangkit. Dan mereka berdoa. Sehingga ini gambarannya saudara, ini bukan hanya gereja yang dapat pengajaran dari Tuhan, tetapi mereka juga menyembah Tuhan. Nah ini relasi vertikalnya gereja ya. Tuhan bicara, kita menyembah. Dan menarik sekali, ini bukan hanya gereja yang vertikalis. Saya dan Tuhan, Tuhan dan kami dan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi gereja yang, kalau kita ingat, saya senang dengan simbol salib ya. Salib punya 2 dimensi. Ada dimensi vertikal, bisa kita gambarkan hubungan dengan Allah. Tapi juga ada dimensi horizontal. Hubungan dengan sesama. Saudara perhatikan, ini adalah gereja yang mengasihi. It was a loving church. Ini ciri yang ketiga. Gereja yang mengasihi, saudara perhatikan, ini gereja yang ke dalam mereka begitu kuat bersekutu. Lihat gambarannya. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan ayat 44. Bagaimana bentuk kebersamaan mereka. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara ini indah sekali ya. Ketika ada kesatuan lalu ada saling berbagi. Sehingga perhatikan ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, nah ini yang saya katakan tadi ya, kata kuncinya bertekun, they devoted themselves. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, bait Allah itu besar ya. Makanya kalau mereka bertobat, tadi ingat berapa orang yang bertobat? 3.000. Mereka kumpul di bait Allah. Tapi bagi saya yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kenapa saya angkat bagian ini? Karena meskipun kita perhatikan peristiwa Pentakosta melahirkan gereja 3.000 jemaat, tetapi mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Jadi ini juga adalah kelompok-kelompok rumah. Kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dan saya bersyukur juga tadi dengar gereja saudara juga punya kelompok-kelompok. Tapi jauh lebih dasar lagi, sebenarnya setiap rumah tangga adalah tempat di mana persekutuan itu nyata. Saudara kalau gereja terlalu besar 3.000 orang, siapa yang kenal satu sama lain? Biasanya begitu ya. Cuman lihat, oh ya sering lihat mukanya, oh ya sering lihat sepatunya. Ada juga yang ke gereja lihat sepatu orang gitu ya. Oh sering lihat tasnya bagus dia.
Tapi kalau kita dekat, kita bisa tahu dia butuh apa. Nah itu lihat ya, mereka bahkan bisa berbagi satu sama lain. Istilah yang muncul di sini memecahkan roti. Sama nggak dengan perjamuan kudus? Beberapa penafsir Alkitab bilang berbeda. Kalau tadi mereka memecahkan roti itu dalam konteks ibadah, penyembahan, melakukan perjamuan kudus. Kalau ini memecahkan rotinya kemungkinan adalah perjamuan kasih. Nah, biasa gitu ya, kalau kumpul-kumpul ada makan-makan. Itu rohani saudara ya. Makanya jangan langsung pulang nanti ya, di lantai 1 kita sharing dulu ya. Itu Alkitabiah saudara. Perjamuan kudus dalam rangka vertikal, perjamuan kasih mempererat kita satu sama lain. Sehingga kalau saudara perhatikan indah sekali gereja yang seperti ini. Dan perhatikan ciri yang keempat. Ini saya gambarkan dulu ya, kalau ini panahnya ke dalam. Karena kan persekutuan ya. Tapi saudara perhatikan ciri yang keempat, ternyata mereka juga adalah gereja yang bermisi. Kita lagi minggu misi, bulan misi ya. Misi dan budaya hari ini Betawi katanya ya. Ada ondel-ondel tapi di situ saudara ya. Saya tadinya bilang kalau tahu begitu saya pakai kostum ondel-ondel saudara ya. Saudara jadi takut nanti pendetanya ke ondel-ondel. Nah saudara, ini gereja yang bermisi. Saudara perhatikan, di sini saya jadi menghayati kekuatan misi itu sebenarnya ada di dalam kekuatan gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara perhatikan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kadang-kadang kita berpikir misi itu kita yang harus kemudian lakukan sesuatu. Tapi saya bersyukur melihat ayat ini, perhatikan kalimatnya. Siapa yang menambahkan jumlah? Tuhan. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, apa maksudnya? Bukankah kalau kita bermisi kita perlu jangkau orang, bawa mereka. Tapi akhirnya saya lihat begini. Ketika gereja hidup dengan benar dalam relasi dengan Tuhan. Gereja mendengar firman. Gereja menyembah Tuhan. Gereja ke dalam benar-benar jadi komunitas yang menyatakan apa itu indahnya kasih. Maka kesaksian itu akan menjadi daya tarik yang membawa orang kepada Tuhan. Dan siapa yang menambah jumlah? Bukan kita sebenarnya, tapi Tuhan yang menambahkan jumlah. Ini gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Gereja yang tidak hanya melihat ke dalam, tetapi kasih mereka nampaknya memancar keluar dan bahkan menjadi daya tarik yang luar biasa membawa orang mau kenal siapa Yesus. Dan karena itu Tuhan menambah jumlah mereka. Ini panahnya kemana saudara? Keluar. Makanya kalau kita bilang gereja dipenuhi Roh Kudus, apa cirinya, apa buktinya? Saya lihat bukan sekadar bahasa roh, bisa bernubuat ini, melakukan mujizat itu, kesembuhan ilahi. Silahkan, itu ada dalam Alkitab, tapi bukan ciri utama. Tapi ciri utama gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang mengerti panggilannya, kehadirannya. Ke dalam dia kuat, keluar dia jadi berkat. Saudara jangan cuma ke dalam kuat, keluar tidak jadi apa-apa saudara. Perhatikan siapa Roh Kudus dan siapa kita yang dipenuhi Roh Kudus. Kita baca Yohanes 15, 26 dan 27. 1, 2, ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Kristus. Karena itu kalau saudara dan saya juga dipenuhi Roh Kudus, kita pun bersaksi. Menyaksikan Kristus yang hidup. Dan saya mau memberikan beberapa perenungan pribadi yang saya rindukan juga saudara pahami sebagai gereja Tuhan.
Kenapa saudara? Seringkali kita jadi bingung bagaimana caranya kita hadir dan boleh menjangkau orang. Sebagai kelompok yang kecil, mungkin kelompok-kelompok yang ada setiap rumah tangga kita. Kadang-kadang kita langsung mikir, aduh mesti bikin program apa ya, harus bikin gerakan apa ya. Tapi sebenarnya gerakan gereja mula-mula adalah gerakan yang sangat wajar, sangat normal. Saya tuliskan begini, jadi aja sahabat sejati saudara. Ya. Kenapa demikian? Saudara perhatikan sebentar perintah Yesus. Waktu saya membaca Yohanes 15, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hadir sebagai sahabat, ini dalam kaitan konteks perintah Yesus untuk saling mengasihi. Perhatikan ini ayat 12 Yohanes 15. Lalu Yesus melanjutkan di ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan. Di dalam konteks inilah ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara dan saya disebut sebagai sahabatnya Kristus. Dan menariknya, kalau saudara perhatikan, dengan ayat ini, kita lihat ayat 16-nya ya. Tetap bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Nah, saudara perhatikan ini. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Seringkali gereja ambil ayat ini. Kita harus pergi menghasilkan buah, buahnya tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, perhatikan bahwa ternyata Tuhan membingkai perintahnya untuk pergi dan menghasilkan buah dengan perintah saling mengasihi. Jadi bagaimana kita pergi dan saling mengasihi? Jadi gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi hadirnya di dalam konteks jadi sahabat. Saudara lihat ya. Tuhan bilang kamu adalah sahabatku. Supaya kamu pergi. Itu misi. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Itu multiplikasi. Kadang-kadang kita rindu gereja yang bertumbuh. Jangkau jiwa lebih banyak. Tapi di mana kekuatannya? Apakah kita juga mau jadi gereja yang bersahabat? Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Ternyata perintah ini muncul dalam konteks mengasihi dan bersahabat. Saling mengasihi. Dan ternyata itu terjadi di mana? Harus mulai di dalam gereja. Kalau kita tidak terbiasa jadi sahabat satu sama lain, boro-boro keluar mau jadi sahabat dan jangkau orang. Lihat gereja mula-mula, mereka ke dalamnya begitu akrab. Karena mereka gereja. Dan keluar bahkan jadi daya tarik. Tanda kutip, bukan mereka yang menambah jumlah. Saya waktu pelajari, iya ya, Tuhan yang nambah jumlah. Mereka cukup melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka bersekutu, mereka bersaksi, tapi Tuhan yang akan bawa orang datang. Kenapa? Karena ini komunitas yang sangat menarik. Wow, luar biasa ini. Orang-orangnya begitu dekat satu sama lain. Jadi sahabat satu sama lain. Alkitab berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Rindukan gereja, kita adalah gereja yang ke dalam betul-betul menikmati kasih persahabatan. Salah satu definisi sahabat yang saya suka ini ya. Sahabat adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihimu sebagaimana adanya. Saudara sudah jadi sahabat belum ya? Jadi jangan boro-boro kita jangkau dunia. Karena menjangkau itu sebenarnya bersahabat, saudara. Mengasihi mereka. Walaupun dunia belum tentu suka sama kita kan. Itu realitanya. Dan apa yang membuat kita mau bersahabat? Karena Yesus telah terlebih dahulu menyebut kita sahabat. Saudara,
kita ini disebut sahabat Kristus. Kita disahabatinya untuk kemudian menyahabati orang lain. Saudara udah temenan gak sama Yesus? Di Facebook? Apa di IG? Belum ya? Yesus katanya punya Facebook ya. Saudara udah udah di-confirm belum? Yesus mau jadi sahabat kita. Sahabat yang seperti apa? Alkitab berbicara beberapa hal dalam kitab Amsal soal sahabat ya. Coba kita baca sebentar. Yang pertama, Amsal 17 ayat 17. 1, 2 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara itu kan karena hubungan darah. Tapi sahabat bisa lebih karib ternyata ya. Waktu dia jadi orang yang menolong. Jadi ini ayat ini poinnya kasih. Lalu ada ayat lain juga saudara ya. Amsal 17 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Kita baca yang atasnya ya. 1, 2 ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, dalam terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi waktu saya renungkan ini, kita harus jadi sahabat yang seperti apa? Biar mudah diingat yang asih dan asah. Kalau kita orang bikin apapun kita mengasihi, kita jadi tidak membangun dia. Tapi kalau kita cuma ngasah-ngasah aja, saling tajam lah itu tusukan ya saudara ya. Kita harus jadi sahabat yang mengasihi dan mengasah. Dan ini harusnya jadi ciri gereja. Gereja adalah gereja yang mengasihi dan saling mengasah. Ada yang bilang, tapi aduh susah ya cari sahabat ya. Cari sahabat memang susah saudara. Saya cari aduh susah sahabat gini gitu. Tapi ada satu kutipan mengatakan begini. Saya keluar dan cari sahabat. Sulit sekali menemukan sahabat di mana-mana. Kali yang kedua, sekarang saya keluar lagi. Tapi sekarang saya keluar dan menjadi sahabat. Ternyata saya menemukan ada sahabat di mana-mana. Saudara bisa ngerti poinnya? Kadang kalau kita keluar cari sahabat, aduh susah banget Pak cari orang yang gini. Aduh gak ada sahabat yang begitu. Tapi pernahkah kita berpikir, sudahkah kita jadi sahabat? Ini kalimat Zig Ziglar. If you are going out for friends, you are going to find they are very scarce. But if you go out to be a friend, you will find them everywhere. Maukah kita keluar jadi gereja yang bersahabat? Yang dimulai dengan kita di dalam gereja. Saudara, kalau naik pesawat tuh saya suka perhatikan ya. Salah satunya tuh bagian ini nih. Saudara mau naik pesawat sudah berapa kali pasti ada bagian ini ya. Petunjuk, mempergunakan. Jadi biar saudara bilang, aduh saya udah sering naik pesawat, gak usah butuh. Tetap harus ada itu ya. Akan dibilang nama pramugara atau pramugarinya. Jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker, menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karetnya di kepala. Dan bernafaslah seperti biasa ya. Sampai hafal saya saudara ya. Pernah mau jadi pramugara soalnya. Tapi sayang gak cukup tingginya. Nah menariknya adalah kalimat berikutnya. Bagi saudara yang bepergian dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Pakailah masker Anda lebih dulu. Lalu menolong orang lain. Menarik ya. Jadi apa tujuan pakai masker? Supaya bisa nolong. Bukan cuma supaya kita napas gitu ya. Jadi jangan kita udah pakai masker terus kita lihat gitu ya. Jangan gitu saudara. Habis saudara pakai masker lihat orang mati loh, ngeri ya. No, that is not the point. Saudara memakai masker supaya saudara bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan bukankah itu logika yang Tuhan ingatkan bagi kita? Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 11. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Dasarnya Allah sudah mengasihi kita kok. Maka kita hadir saling mengasihi.
Ini panggilan Tuhan buat kita. Kalau gereja ini adalah gereja yang menikmati indahnya relasi dengan Tuhan, indahnya persekutuan ke dalam, maka kita dipanggil juga untuk menjangkau orang-orang dan kita menjangkau mereka dengan apa? Jadi sahabat. Kita menjangkau mereka dengan apa? Kasihi mereka. Jangan mengasihi karena hanya bulan misi. Tapi kita mengasihi setiap waktu. Apakah saudara jadi kesaksian bagi ART di rumahmu? Apakah saudara jadi kesaksian bagi supir di rumahmu? Apakah saudara jadi kesaksian bagi teman-teman karyawan di kantormu? Apakah saudara jadi kesaksian sebagai bos bagi karyawan-karyawanmu? Apakah saudara jadi kesaksian bagi teman-teman di kampusmu, di sekolahmu kalau kamu orang yang sedang studi? Dan bagaimana kita hadir bukan kemudian hanya dengan program, wah saya mesti menangkan jiwa. Tapi benar-benar hadir dan bersahabat. Dan ini dimulai di mana? Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari mana? Dari gereja kita. Ini komunitas yang paling kecil. Semester ini saya ngajar di salah satu STT. Saya ngajar mata kuliah gereja, saudara. Ya, jadi bicara soal gereja, pertanyaannya begini, apa sih kata kuncinya gereja? Saya makin sadar kata kuncinya gereja menurut saya adalah saling. Itu gereja. Gereja itu bukan sendirian, saudara. Gereja itu kata kuncinya saling, one another. Saling membantu, saling mengampuni, saling menanggung beban, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Gereja bukan bioskop. Kalau bioskop tidak ada ketersalingan. Saya datang, duduk, selesai film, pulang. Itu bukan gereja. Ada di bioskop ada saling mengampuni. Ada. Kita nggak peduli. Tapi pernah juga terjadi saling mengampuni, saudara ya. Saya pernah masuk bioskop udah gelap, saya telat datang, terus waktu saya masuk terus nggak sengaja nginjek kaki orang ya. Terus saya bilang maaf ya, terus dia bilang iya pak nggak apa-apa. Ini saling mengampuni kan. Di bioskop aja bisa terjadi saling mengampuni kok. Gimana di rumah kita? Terjadi salingnya. Saya waktu itu sama istri nonton gitu ya. Terus kemudian lagi nonton saya ambil popcorn gitu, saya makan, baru sadar, ya ampun popcorn saya sebelah sini. Itu popcorn orang ya. Saling berbagi. Terus maaf ya pak, nggak apa-apa pak, oh nggak apa-apa saya ambil lagi nih gitu ya. Saudara itu bioskop loh. Bioskop aja bisa terjadi ketersalingan tanpa sengaja. Kita itu gereja, harusnya terjadi saling, bukan datang duduk pulang. Kalau saudara tidak bersedia dikepoin hidupnya, saudara nggak siap jadi anggota gereja. Karena, sorry ya, saya waktu belajar ini, Tuhan berarti kita harus saling kepo ya. Kenapa? Kan saling menegur. Menegur itu kan mereka kepoin hidupmu. Ayo, berhenti nggak? Cukup, ayo, nggak boleh lakukan itu. Itu saling menegur, saling mengampuni. Kita siap nggak jadi gereja yang seperti itu? Sebelum kita keluar menjangkau. Jadi daya tarik gereja mula-mula adalah karena mereka hidup dalam kasih, dalam kesatuan. Saling. Wah itu munafik. Ya nggak apa-apa ada saling mengampuni kan. Ayo kita saling mengampuni. Kurang banyak. Nih saya tambahin. Baca sendiri di Alkitab. PA-kan di kelompok-kelompok saudara. Jadi hari ini saya tidak kasih gimana cara menjangkau. Lakukan aja ini. Maka Tuhan akan menolong saudara juga belajar mengasihi dunia. Belajar mengasihi sesama. Membawa komunitas yang terdekat dengan saudara. Datang dan kenal Tuhan. Komunitas kecil tapi bisa menjangkau karena apa? Mereka jadi magnet yang begitu kuat. Benar-benar menghidupi kasih yang Tuhan berikan. Saya menutup dengan sebuah pertanyaan yang pernah ditanya kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih? Santo Agustinus bapak gereja di abad ke-5. Ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih? Orang pikir Santo Agustinus akan menjawab kayak kuliah gitu ya. Kasih adalah konsep ini dan itu. Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita.
Demikianlah rupa kasih. Maukah saudara hadir di dunia ini? Menjangkau dengan kasih. Tuhan tidak minta yang saudara tidak punya. Kadang-kadang kita bilang, ya saya nggak punya duit bantu orang. Aduh saya nggak punya fasilitas untuk nolong dia. Tapi saudara punya mata? Saudara punya telinga? Saudara punya kaki? Saudara punya tangan? Pakai itu menjadi alat Tuhan sebagai komunitas kecil yang mengasihi, menjangkau, supaya akhirnya mereka mengenal siapa kasih yang sesungguhnya. Selamat mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini. Kiranya bulan misi ini membangkitkan kerinduan saudara. Hari ini kita lihat masyarakat Betawi. Sudahkah kita mengasihi mereka? Sudahkah kita juga boleh peduli? Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda etnis dengan kita, berbeda kebiasaan dengan kita. Tapi kita hadir dan mengasihi mereka. Supaya bukan saja mereka kenal kita, tapi biarlah mereka bisa kenal siapa yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami sebagai gereja Tuhan yang rindu untuk menyaksikan Kristus, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Kami mulai dari kami di dalam kelompok yang kecil, keluarga kami, gereja kami, kelompok-kelompok yang ada dalam gereja ini benar-benar belajar saling mengasihi. Supaya akhirnya kasih itu mewujud nyata dalam keseharian kami. Sekali lagi tolong kami Tuhan bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.